Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Kembali lagi bersama saya Amrin di podcast PMI. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari negeri jiran Malaysia. Telah hadir bersama kita, yang pertama narasumber kita adalah Dr. Sanas Irwani binti Sabri. Beliau ini merupakan Ketua Perhikmatan Transfusi Darah Sabah. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Dokter Sanas ini juga didampingi oleh Dokter Siti Fatimah binti Paturusi. Beliau ini merupakan Wakil Pengarah Hospital Tawau. Apa kabar, Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan suasana yang ada di Tarakan? Apakah nyaman atau bagaimana, dokter? Cukup nyaman. Cukup nyaman. Banyak kemajuan berbanding keadaan sebelum ini. Alhamdulillah. Ya, rekan-rekan PMI, alhamdulillah pada pagi hari ini dua narasumber kita meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang, bicara santai, atau kalau bahasa Malaysia kita simbang-simbang sedikit, ya. Kita akan bersimbang terkait tentang bagaimana pengelolaan transfusi darah yang ada di Sabah, Malaysia. Kita di Indonesia sudah mengetahui bahwa transfusi darah itu dikelola oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia. Namun di Sabah kita tidak tahu, di Malaysia kita belum tahu. Nah, dengan kehadiran dua narasumber kita ini bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana proses transfusi darah yang ada di sana. Sehingga mungkin nanti sahabat-sahabat PMI yang kebetulan ada keluarganya berobat dan sebagainya itu sudah bisa memahami bagaimana dengan mudahnya memperoleh darah seperti pada saat kita ada di Indonesia. Ya, kita mulai dulu nih soalan pertama ini ya. Mungkin saya tunjukkan dulu kepada Dokter Sanas. Kami juga perlu tahu untuk di Malaysia sendiri, apakah nama daripada transfusi darah ini? Kalau kita di PMI itu mengenal ada dua. Secara internal Palang Merah kita mengenal namanya unit donor darah, tapi kalau dari sisi pemerintah itu namanya adalah transfusi darah. Di Malaysia sendiri seperti apa, dok? Oke, pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada Siap. Palang Merah Indonesia Cawangan Tarakan kerana telah menjemput saya dan juga tim Dr. Siti Fatimah, Dr. Siti Fatimah daripada Hospital Tawau. Untuk pengetahuan pemirsa semua, kalau di Malaysia sebelum ini kami dikenali sebagai tabung darah. Tetapi tabung darah. Tetapi kita telah pun memperkenalkan sekarang ini dikenali sebagai Perkhidmatan Perubatan Transfusi. Ya. Di bawah Perkhidmatan Perubatan Transfusi sekarang ini untuk kegiatan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti transfusi semuanya adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pihak kalau di Malaysia kita ada Persatuan Bulan Sabit Merah, iaitu lebih kepada kolaborasi untuk membantu dalam aktiviti-aktiviti kempen demam darah di luar daripada hospital biasanya. Jadi itulah jadi 100% kutipan darah adalah daripada pemerintah, tetapi ada juga institusi-institusi swasta, hospital-hospital swasta yang melakukan kutipan darah di hospital masing-masing untuk kegunaan di hospital itu sahaja. Khusus. Jadi bagi hospital-hospital swasta yang tidak ada kutipan darah, dia memerlukan MOU dengan kerajaan, dengan pihak Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Kesihatan Negeri di negeri masing-masing untuk urusan pembekalan darah dan juga ujian-ujian lain yang diperlukan oleh hospital berkenaan. Oke, baik. Ini sangat jelas ya disampaikan, ternyata memang terjadi perubahan-perubahan seperti yang ada di Indonesia. Yang awalnya dari unit transfusi darah, kemudian ada peralihan menjadi donor darah, bahkan sekarang di Indonesia itu kita kenal dua secara internal, ada unit donor darah dan ada transfusi darah. Ternyata di Malaysia juga melakukan hal yang sama. Ya, tadi berawal dari tabung darah, sekarang berubah menjadi perkhidmatan pengobatan transfusi yang ada di Malaysia. Nah, ini sangat menarik sekali ya, dokter. Nah, tadi pada saat kita perkenalan tadi dengan Dokter Siti Fatimah, nah,
kami ingin mengetahui juga sejauh mana pengalaman Dr. Siti Fatimah pada saat berkhidmat di tabung darah seperti itu. Terima kasih. Dari segi pengalaman saya di tabung darah, terutamanya di Hospital Tawau ya. Istri saya mula berkhidmat di tabung darah yang sekarang kita kenali sebagai perubatan transfusi. Saya sebagai yang menjaga di unit tersebut, pengalaman kita ada sedikit kesukaran lah dari segi pendermaan ataupun donor darah. Di mana kita kebanyakannya memang tersangat bergantung ya kepada penderma volunteer. Kita bergantung kepada penderma volunteer, di mana kebanyakan penderma volunteer kita ni datang daripada grup yang kita panggil NGO. Iaitu grup volunteer lah, kumpulan-kumpulan yang bukan kerajaan ya. Tetapi selain daripada itu, untuk pendermaan darah juga khususnya di Tawau ya, kita juga berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan. Di mana kita melakukan selain pendermaan datang ke pusat, kita juga pergi ke tempat ataupun dikenali sebagai mobile ya. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan. Itu antara pengalaman kita untuk mendapatkan bekalan darah ya. Jadi sahabat PMI, kalau kita lihat ternyata mekanisme pengambilan darah ataupun pengumpulan darah antara kita di Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan yang sama. Bagaimana ada keterlibatan dengan beberapa NGO, keterlibatan dengan agensi-agensi pemerintah, kemudian dengan kegiatan jemput bola di lapangan atau mobile unit. Wah, ini berarti ini semua sudah berjalan. Namun mungkin ada beberapa hal nanti juga kita akan juga sharing lagi nih. Nah, yang berikutnya kami juga ingin mengetahui kalau di Indonesia sendiri, dokter, bahwa yang bisa melakukan pengambilan darah itu adalah ada tenaga-tenaga khusus yang bisa mengambil. Seperti kalau di kita itu bisa dilakukan oleh perawat atau nurse, kemudian analis, kemudian dokter. Nah, bagaimana dengan di Malaysia sendiri, khususnya di perkhidmatan transfusi ini? Apakah semua tenaga kesehatan bisa mengambil atau memang ada yang khusus yang bisa mengambil darah tersebut, termasuk juga proses pemeriksaan darahnya atau yang melakukan screening? Oke, silakan. Untuk pengambilan darah ya, pengambilan darah hanya staf yang terlatih saja. Maksudnya secara generalnya perawat, MA, pembantu dokter dengan dokter, dan satu lagi adalah juru teknologi makmal. Ini adalah antara grup yang boleh mengambil darah. Tetapi selain daripada itu, mereka harus ada latihan khusus lagi ya. Ada yang kita panggil credentialing and privileging. Untuk mereka-mereka ini dibolehkan melakukan pengambilan darah terhadap donor. Berarti memang secara standar operasional itu memang sudah sangat luar biasa bersama di kita, bahwa tidak semua tenaga kesehatan bisa melakukan itu. Memang harus terlatih dan harus memiliki, kalau kita namanya sertifikat bahwa dia adalah tenaga yang ditugaskan di transfusi darah. Nah, ini saya kembali dulu ke Dr. Sanas. Tadi sudah sempat disinggung, tetapi kita juga ingin mendengarkan lagi sejauh mana mengatasi kesukaran atau kesulitan yang sudah tadi sempat disinggung oleh Dr. Siti terkait proses pengumpulan darah atau pengutipan darah di masyarakat. Karena kita lihat bahwa tidak semua orang itu dengan ikhlas, dengan senang mau datang mendermakan darahnya. Itu bagaimana, dokter? Oke, untuk di negeri Sabah ya, saya akan fokuskan di negeri Sabah. Kita ada satu cabaran yang agak luar biasa berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Kita mempunyai pesakit thalassemia tertinggi di Malaysia. Dari registri kita panggil Malaysia Thalassemia Registry, kita ada database untuk pesakit-pesakit thalassemia. Pada tahun 2019 didaftarkan lebih kurang 5,800
Daripada 5,800 tu 1,800 adalah lebih daripada 1,800 adalah di Sabah, iaitu lebih kurang 22% daripada keseluruhan pesakit di Malaysia. Jadi keperluan darah dengan adanya perawatan yang lebih baik, dan pesakit-pesakit itu sekarang ni lebih memahami dan lebih lebih faham tentang komplikasi. Jadi mereka menerima perawatan itu dengan lebih baik, better isolation dan sebagainya. Ini actually meningkatkan kualiti hidup pesakit-pesakit tersebut. Dengan kata lain, ini memperpanjangkan usia mereka. Kalau dulu pesakit thalassemia umumnya rata-rata umur 15 atau kan biasanya tidak dapat melanjutkan usia dan melebihi disebabkan oleh komplikasi endapan zat besi yang berlebihan. Tetapi dengan perawatan yang lebih baik, kita dapati sekarang ni kita nampak dari segi graf pesakit tu lebih skewed ke kanan, dan maksudnya lebih usia lebih panjang. Jadi bila mereka meningkat dewasa, jadi keperluan darah itu lebih tinggi berbanding biasa. Jadi sebab itulah ada saya sentuhkan sebelum ini, kutipan darah kita di negeri Sabah adalah kutipan yang tertinggi di Malaysia selepas pusat darah negara. Berbanding semua negeri-negeri lain, kalau dilihat dari segi populasi di Sabah, kita mempunyai lebih kurang 39 juta penduduk. Ya, 3.9 sahaja. Malaysia 33 sahaja. Kalau Malaysia 33, jadi 3.9. Tetapi daripada 3.9 itu, sepertiga adalah mereka yang tidak mempunyai dokumen ataupun yang tidak layak untuk menerima, sama ada usia terlalu muda atau usia tua atau mempunyai penyakit-penyakit. Jadi kita kata donor pool kita tu sedikit. Dan yang saya katakan tadi, thalassemia kita bila tinggi, kita juga lakukan ujian saringan untuk pesakit-pesakit thalassemia tu seawal usia 16 tahun untuk mengurangkan, salah satu strategi untuk mengurangkan pesakit baru yang didiagnosis. Jadi kita dapati pun ini juga actually menyumbang kepada ramai yang walaupun mereka tidak mempunyai thalassemia major, tetapi mereka mempunyai anemia. Jadi hampir 30% daripada bila kita buat kempen demam darah, kita lakukan ujian saringan untuk cek hemoglobin, mereka ni hampir 30% daripada kita punya penderma darah itu tidak layak kerana anemia. Itu juga salah satu kenapa stok darah kita tu memang jadi demand tinggi, keperluan tu sangat tinggi. Dan populasi itu sendiri kita katakan populasi donor kita sedikit. Tetapi satu yang berbeza juga di Sabah ni, beratusan penderma darah berulang kita adalah yang tertinggi di Malaysia. Maksudnya penderma darah kita ni yang memang dah menderma, itu memang dia orang ada kesedaran untuk datang menderma berikutnya. Memang ada. Cuma itulah salah satu kekangan kita, populasi kita itu sendiri dengan taburan muka geografinya yang begitu luas di Sabah. Jadi sahabat PMI, kita juga bisa lihat bahwa ternyata sekarang bukan hanya ada di kita saja, tetapi di negara tetangga kita khususnya di Sabah juga mengalami hal yang sama. Apalagi ditambah dengan sangat banyak sekali pasien yang memang mengalami thalassemia. Ini juga menjadi satu tantangan buat rekan-rekan di perkhidmatan transfusi darah yang ada di Malaysia. Kita Cik Ampin ada tanyakan apa yang strategi kami buat. Mungkin saya boleh share sedikit. Saya rasa bagus kalau saya petik keadaan kita waktu pandemik. Saya rasa itu salah satu cabaran yang sangat besar dan global. Jadi ada beberapa caralah kami lakukan untuk meningkatkan kutipan, sebab pesakit thalassemia ni bergantung kepada transfusi darah setiap bulan, kadang 2 minggu sekali memerlukan transfusi darah. Jadi apa yang kami lakukan, walaupun di waktu tu kita ada cabaran di mana kita faham kerajaan mengeluarkan arahan-arahan untuk membendung penyakit dengan mengeluarkan arahan sekatan perjalanan dan sebagainya. Itu sebenarnya pun menghalang penderma darah kita datang. Tetapi kerajaan juga melihat perkhidmatan perubatan transfusi sebagai salah satu essential service, perkhidmatan esensial. Jadi dengan itu penderma-penderma darah kita bagikan slip atau untuk membolehkan mereka merentas daerah untuk datang ke hospital-hospital atau
kadang-kadang sebabkan mereka takut untuk datang ke hospital, inilah di mana kita Mobile. bekerjasama sangat baik dengan pihak PBSM, Persatuan Bedah Sabit Malaysia. Ya, Persatuan Bedah Sabit Merah Malaysia. Sewaktu pandemik itu kita di mana pihak PBSM ni sebenarnya dia menyediakan tempat pendermaan darah di markas-markas PBSM itu sendiri. Dengan itu penderma merasa lebih selamat untuk datang daripada pergi ke hospital. Sebab di rumah sakit tu kita tahu semua pesakit akan menuju ke rumah sakit bila ada. Jadi salah satu tempat penularan kan. Jadi dengan mengadakan lokasi-lokasi di luar daripada hospital itu membantu pihak kami untuk mendapatkan kutipan darah yang lebih tinggi lah. Selain daripada itu, kalau di sini saya lihat pihak PME Tarakan punya bas kan, bas untuk pendermaan. Kami belum ada, tetapi kami bekerjasama dengan bahagian pergigian, dental service, di mana kami menggunakan bas dental mereka untuk dijadikan tempat pendermaan di luar kawasan. Dan ada juga kadang-kadang sebab pesakit thalassemia ini memerlukan darah berfenotip. Jadi daripada database kita, kadang-kadang penderma tidak dapat datang, pihak kami sendiri turun ke rumah-rumah penderma darah untuk melakukan kutipan. Dan selain daripada itu, Pusat Darah Negara itu kita punya paling tinggi lah di dalam bahagian perkhidmatan transfusi. Dia mengeluarkan satu arahan, kita panggil #darah tanpa sepadan, di mana negeri-negeri yang kurang affected atau mempunyai kutipan yang lebih, darah-darah ini didistribusikan ke negeri-negeri yang memerlukan dengan kami menggunakan perkhidmatan TUDM, Tentera Udara Malaysia. Jadi kita menghantar dengan pesawat Tentera Udara untuk menghantar darah-darah kita. Itulah antara strategi kami. Jadi sangat menarik, ini banyak hal yang bisa juga kita pelajari dari rekan-rekan perkhidmatan transfusi darah. Bagaimana mengatasi kesulitan darah, berarti memang pelibatan terhadap beberapa lembaga-lembaga itu sangat penting. Contoh tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana ada kerjasama antara rumah hospital dengan Bulan Sabit Merah Malaysia. Kami perlu sampaikan bahwa rekan-rekan sahabat PMI bahwa di Malaysia, khusus untuk Bulan Sabit Merah Malaysia itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PMI, di mana PMI diberikan tugas langsung oleh pemerintah melakukan kegiatan transfusi darah. Tetapi di Malaysia itu tidak, karena ini semua dikelola oleh pemerintah. Namun tidak membuka ruang untuk melakukan kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Malaysia seperti tadi. Bagaimana markas-markas yang ada di Persatuan Bulan Sabit Merah ini dijadikan tempat untuk kegiatan donor darah. Selain itu juga tadi ada strategi yang sangat luar biasa. Bagaimana satu di negeri-negeri, kalau kita di sini sebutnya provinsi-provinsi. Ketika ada provinsi yang memang kebutuhan darahnya tinggi tetapi kesadaran terbatas, maka bisa dibantu oleh provinsi lain. Dan ini yang sangat menarik adalah bisa bekerja sama dengan Angkatan Udara untuk pengiriman darah. Karena sebagaimana kita ketahui sahabat PMI bahwa darah itu tidak bisa dikirim menggunakan pesawat apalagi dengan komersil. Karena ini adalah bagian daripada organ tubuh manusia. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Jadi mungkin kami di PMI nanti juga bisa mengikuti nih, dokter. Pengalaman kami pada saat kita COVID kemarin, karena kita di PMI Tarakan tidak bisa memproduksi darah plasma, sementara kebutuhan rumah sakit itu sangat tinggi di sini COVID, akhirnya kita bekerja sama juga dengan beberapa provinsi yang ada di luar. Kesulitan kami adalah pada saat pengiriman darah, kita menggunakan pesawat komersil itu banyak yang menolak. Tapi mungkin dengan adanya strategi yang dilakukan oleh rekan-rekan perkhidmatan transfusi, ini menjadi masukan buat kami, bisa kami melakukan kerjasama lagi dengan tentara udara untuk bisa melakukan pengiriman-pengiriman atau distribusi darah ketika kami memang memerlukan, seperti itu. Jadi kita ini saling berbagi nih dok ya, sangat luar biasa pada hari ini rekan-rekan PMI. Baik, ada hal yang juga ingin kami ketahui. Tadi kita sudah berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab, terus bagaimana kolektif darah di sana kerjasamanya. Sekarang kita coba geser nih dokter, kita geser ke pendonornya atau orang yang melakukan derma darah. Apa saja yang diberikan oleh hospital ataupun kerajaan terhadap para pendonor ini? Kalau di kita memberikan semacam sijil gitu atau sertifikat penghargaan mulai dari 10,
25, 50, 75 bahkan 100. Nah, kalau di Malaysia sendiri itu seperti apa? Ya. Saya nak jawab dulu. Ya, boleh. Kalau di Malaysia, kita juga menghargai penderma darah kita. Dan biasanya kita akan penghargaan kita ni kita buat pada hari World Blood Donor Day lah, iaitu pada 14 Juni. Oh, sama ya? Sama juga, Okay, siap. 14 Juni. Jadi biasanya dari peringkat macam di Sabah, kita tahun ini sangat special sebab kita juga bekerjasama dengan Persatuan Bulan Sabit Malaysia. Ya, jadi kita lakukan di peringkat pusat, maksudnya yang secara peringkat kebangsaan disambut di negeri Johor. Ini kita panggil, jadi setiap negeri akan memberi informasi penderma darah tertinggi daripada setiap negeri. Jadi kita dikoordinasikan oleh Pusat dan Negara. Jadi kita dapatkan tanda tangan daripada Perdana Menteri. Ini pertama kali yang kita lakukan lah untuk ini. Jadi kita bagi kategori untuk penderma lelaki terbanyak, penderma perempuan terbanyak, penderma FLC, organizer yang paling aktif lah yang kita berikan. Dan di peringkat negeri pun, di peringkat hospital masing-masing pun ada sambutan di peringkat hospital masing-masing juga, di mana kita pada hari tersebut kita lakukan aktiviti termasuklah kempen penderma darah. Tapi pada masa yang sama ada yang kita bagi ceramah, ada yang bagi aktiviti lain lah bersama-sama dengan penderma darah kita. Kita pernah buat juga acara team building gitu ya? Ya, team building. Kan kita pernah buat, pernah tahun-tahun sebelum COVID, kita buat macam carnival. Jadi kita raikan penderma darah kita, at the same time kita nak educate public yang kepentingan pendermaan darah itu kan. Jadi itulah antara yang kita ni. Tapi secara umumnya, setiap penderma darah melalui perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia daripada 2005 itu melayakkan setiap penderma darah untuk penyegaran. Penyegaran tu kita akan bagi RM5 biasanya. Oh, ada RM5. Tapi bukan bagi tunai. Bukan tunai, kita bagi sama juga. Sama juga dengan sini kan, kita bagi minuman, biskut. Non tunai ya? Ya, non tunai. Jadi, and then pada masa yang sama, kerajaan juga melihat bahawa kita perlu menjaga kesihatan dan keselamatan penderma darah kita. Di sinilah kita dalam buku pendermaan darah kita, buku merah kecil tu, di belakang tu kita ada gariskan keistimewaan untuk penderma darah kita. Jadi contoh macam perawatan percuma untuk sakit luar, jadi ada juga perawatan, kita dapat vaksinasi hepatitis B secara percuma dan sebagainya. Tergantung kepada berapa kekerapan pendermaan tersebutnya. Itu antara yang kita berikan kepada pesakit penderma kita. Ya. Ini ada hal yang sangat menarik yang saya tangkap dari Dr. Sanas tadi, bahwa ini yang mungkin kita belum lakukan. Jadi ini juga menjadi catatan kami. Alhamdulillah lagi saya katakan ini catatan baru buat kami. Ternyata di Malaysia ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, sementara kita di Indonesia belum ada. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan kami. Khususnya mungkin kami bisa mulai ini di Kota Tarakan. Ada perbedaan yang laki-laki tertinggi mana, perempuan tertinggi ini mana. Nah, ini sangat menarik dan perlu kami juga ikutin ini. Jadi kalau di kita tuh harus ada levelnya. Sebab lelaki kekerapan dengan perempuan itu berbeda. Agak sukar. Saya cuma mau menambah seperti di Hospital Tawau, macam mana Dr. Syahnas beritahukan sebentar tadi berkenaan dengan kempen untuk seluruh Malaysia, macam mana kita apresiasi kepada donor. Untuk Hospital Tawau khususnya kami juga melakukan setiap tahun, dan biasanya pada hari tersebut kita akan memberi cendera kenangan, hadiah-hadiah untuk kepada donor kita. Kita akan ambil 60 ke atas, maksudnya 60 ke atas pendermaan kita akan seleksi dan kita akan bagi penghargaan. Dan selain daripada itu, kempen-kempen pendermaan darah pun kita buat pada hari tersebut dengan aktiviti lainnya. Cuma untuk menambah apa yang Dr. Syahnas sebutkan sebentar tadi berkenaan dengan keistimewaan kepada penderma darah daripada kerajaan Malaysia ya. Cumanya kita punya keistimewaan ini agak terhad sedikit sebab dia cuma khusus kepada warga negara. Maksudnya itu kadang-kadang kita terima ada sedikit inilah ya, sebab kebanyakan juga donor kita kan ada yang bukan warga negara ya. Tapi bila ini keistimewaan tu
agak ini sikit, jadi kita kena bagi paham lagi lah. Nak tambahkan sedikit, Okey. memandangkan kita memang di Sabah ni unik ya, berbanding negara-negara lain, sebab kita pun kalau lihat dari segi taburan populasi penderma darah di negeri-negeri, terutama di pantai timur Sabah, Sandakan, Tawau, Datu, Sempurna dan Kuna, populasi penderma antara warga negara dan bukan warga negara tu hampir sama. 40, 60, 45, jadi hampir sama. Jadi disebabkan oleh itu kami mengangkat Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah mengangkat perkara ini ke pihak atasan, kepada pusat dan negara, dan kita membentangkan kertas kerja dengan Ketua Pengarah Kesihatan berkaitan dengan bahawa kita perlu juga menjaga keselamatan dan kesihatan para penderma darah kita yang bukan warga negara, sebab kita tahu macam di negeri di sebelah pantai timur Sabah ni memang mereka ini adalah regular donor. Penderma darah berulang. Ya, biasanya dia akan pergi ke ladang-ladang dan pekerja-pekerja ladang tu memang menderma secara regular. Jadi memandangkan kita tahu kontribusi mereka terhadap pesakit-pesakit ini. Jadi kami mengangkat kertas kerja tersebutlah untuk memohon bahawa mereka juga perlu diberikan keistimewaan tertentu yang inilah. Itu yang sedang kita upayakan. Sebab itulah kebanyakan di bahagian pantai timur tu penglibatan estet-estet ni tersangat bagus lah. Maksudnya entusias bila kita pergi ke kawasan mereka tu memang sangat bagus. Penerimaan daripada pekerja-pekerja ladang tu sangat bagus. Jadi memang ini sangat menarik ya, sahabat-sahabat PMI, bahwa memang sisi kemanusiaan juga harus kita angkat seperti yang akan dilakukan oleh teman-teman di Perkhidmatan Transfusi Sabah. Semoga ini bisa berhasil. Bagaimana bisa mengakomodir semua pendonor, baik itu yang warga negara maupun bukan warga negara, yang mempunyai niat suci untuk membantu sesama, khususnya untuk kebutuhan darah yang ada di Malaysia, khususnya di Sabah. Baik dokter, kita ada 2 pertanyaan terakhir ini, karena banyak pertanyaan tadi sudah kita jawab secara tidak langsung ya, jadi kita potong sedikit. Nah, tadi kita ingin mengetahui juga bagaimana mekanisme ketika misalkan saya butuh darah di hospital, saya harus kemana dan bagaimana darah itu bisa sampai dengan ke pasien atau kepada yang mau didermakan, seperti itu. Untuk kita di Malaysia sebenarnya kebutuhan darah daripada setiap pasien itu kita tidak bebankan kepada pasien untuk mencari. Itu bergantung kepada dokter yang merawat. Adakah pasien ini perlu darah ataupun tidak. Bila perlu dia cuma buat preskripsi dan dihantar ke pusat perkhidmatan transfusi dan kita akan keluarkan, kita akan supply darah tu. Kita tidak bebankan kepada pasien. Cumanya sebagai salah satu kempen kita untuk menarik lebih ramai penderma untuk mengelakkan kekurangan bekalan sumber darah, kita bagi nasihat ataupun kata-kata kepada keluarga, mohon ditolong, datanglah penderma darah ke pusat-pusat kutipan darah. Itu antara strategi yang kita galakkan, tapi kita tidak memaksakan. Cuma salah satu sebagai strategi lah memperkenalkan, memberi kesedaran pendermaan darah. Itu antara. Jadi lagi-lagi ini sangat menarik nih di Malaysia ternyata. Kalau kita di Indonesia ini kita sedikit agak berbagi pengalaman. Ketika ada keluarga kami yang sakit, kami harus mendatangi bank darah. Dari bank darah nanti kalau tidak ada, nanti kita lagi datang ke pusat-pusat di mana kita bisa. Tapi yang kita lihat pelayanan luar biasa. Artinya benar-benar keluarga pasien ini fokus untuk bagaimana menjaga saja. Menjaga dan merawat dan mendukung, tidak perlu lagi pusing-pusing cari darah. Nah ini sahabat PMI mungkin juga ada masukan kita nanti secara bersama-sama kepada pemerintah bagaimana mekanisme pendistribusian darah ini juga bisa baik. Jadi tidak lagi membebankan kepada keluarga pasien. Pasien sudah pusing, sudah stres, harus cari darah lagi. Ya, ini adalah pengalaman yang sangat menarik kita dapatkan dari Dr. Sanas maupun dari Dr. Siti. Satu pertanyaan terakhir tadi sudah sempat disinggung. Untuk peringatan Hari Donor Darah. Nah, ternyata kita menggunakan tanggal yang sama ya, di tanggal 14 Juni. Kalau kita bilang 14 Juni. Nah,
Untuk peringatan ini, apakah ini dirayakan langsung oleh pemerintah atau kerajaan, atau juga bisa dilakukan oleh kayak semacam NGO ataupun agensi-agensi daripada pemerintah bahkan ke masyarakat? Di Malaysia seperti apa? Kalau di Malaysia macam saya katakan Ya. tadi kan, biasanya dikoordinasikan oleh pusat dan negara di Pusat bawah negara. Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Jadi memang kita sambut di setiap pusat darah di Malaysia. Malaysia. Memang, dan kita akan lakukan kolaborasi dengan NGO ataupun persatuan-persatuan dan sebagainya. Jadi sebab kita tahu NGO dan juga persatuan-persatuan ataupun badan beruniform ni memang terlibat secara langsung dalam apabila kita perlukan darah kan. Jadi orang kata tidak memang bila ada sambutan tu kita akan buat bersama-sama. Dan 14 Juni itu memang tarikh yang ditetapkan oleh WHO kan untuk sambutan penderma darah seluruh dunia. Jadi itulah salah satu cara kita sebenarnya bukan setakat kita menghargai penderma darah, kita juga jadikan acara itu untuk menghargai organizer yang penganjur-penganjur kempen-kempen derma darah. Jadi kita buat sambutan bersama. Jadi sangat luar biasa. Sahabat PMI, sebenarnya banyak hal yang ingin kami tanyakan lagi kepada dua narasumber kita ini karena ini sangat langka, momen ini sangat sulit kita dapatkan. Namun karena keterbatasan waktu, karena masih ada agenda-agenda lain yang harus dilakukan oleh kedua narasumber ini, maka kita akan akhiri podcast kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri podcast ini, kami juga sangat berharap ada closing statement dari Dr. Sanas dan dari Dr. Siti terkait tentang transfusi darah. Silakan, Dokter. Terima kasih, Jabri. Jadi untuk perkhidmatan perubatan transfusi ini adalah satu perkhidmatan yang berkembang sangat pesat, ya, sangat pesat. Jadi saya rasa dengan adanya lawatan kami pada hari ini, banyak yang kami pelajari juga dari PMI Tarakan, dan saya rasa ini membuka peluang untuk kita bekerjasama lebih lanjut lagi. Saya rasa baru-baru ini kami juga ada buat lawatan ke PMI Jakarta. Memang ada seperti MOU untuk menghantar untuk latihan pegawai-pegawai PMI ke Malaysia untuk latihan dan sebagainya. Dan mungkin kita boleh dari segi bukan setakat dari segi penerimaan darah saja, sebagai research untuk kajian, kita boleh banyak yang kita boleh bekerjasama. Okey, Dr. Siti. Ya, bagi saya pribadi sangat mengucapkan berbanyak terima kasihlah atas penerimaan BMI Indonesia terhadap lawatan kami. Okey, selain daripada itu saya juga nak extend rasa terima kasih kepada semua yang terlibat dan juga terutamanya Konsulat Indonesia KBRI yang berada di Tawau yang membantu kita juga sehingga bisa sampai ke Tarakan dijemput di Nunukan, diatur semua dengan Pak Tajudin Tua untuk mengatur pertemuan kita pada hari ini juga. Selain daripada itu saya cuma mau menambah sedikit berkenaan dengan keterlibatan rakyat Indonesia, bagaimana dia sebenarnya KBRI Tawau itu selalu melakukan aktiviti yang rapat bersama dengan tabung darah. Dia mengadakan, kita ada jadual berkala bersama dengan KBRI. Ya, setahun kadang 3 kali 4 kali kita diundang ke tempatnya. Itu bagaimana komitmen rakyat pemerintah Indonesia terhadap bantuan kepada Malaysia, khususnya untuk Tawau. Kami berharap juga PMI Tarakan boleh turun ke Sabah lawatan. Kami sangat-sangat mengajukan kapan-kapan. InsyaAllah kami juga akan makan lawatan balasan. Sebenarnya Dr. Syahnas akan turun dari KK ke Tawau. Baik sahabat PMI, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami atas nama PMI Kota Tarakan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Dr. Zanas Irwani binti Sabri selaku Ketua Perhikmatan Transfusi Darah Sabah, kemudian Dr. Siti Fatimah binti Paturusi selaku Wakil Pengarah Hospital Tawau yang sudah berkenan hadir di acara podcast Bisa PMI, Bicara Santai PMI. Semoga apa yang kita
dapatkan hari ini bisa menjadi nilai ibadah dan menjadi pembelajaran buat kita untuk terus menebar kebaikan. Terus tebar kebaikan. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.